Oke, mari kita bedah lebih dalam salah satu drama korporat paling kompleks yang melibatkan dua raksasa teknologi terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Misteri yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Pengunduran diri CEO Goto, Patrick Waluyo, yang diumumkan pada 24 November 2025. Kok bisa? Untuk ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit dan melihat rekam jejak Walujo. Masa jabatannya memang singkat, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba deh, lihat lini masa ini. Juni 2023, dia masuk dengan satu tugas, stop bakar duit. Kurang dari 2 tahun kemudian, di kuartal 3 2025, dia berhasil mencatatkan profit. Sukses besar kan? Tapi anehnya, beberapa bulan setelah itu, dia justru mundur. Ini adalah potret seorang pemimpin yang berhasil di semua lini, tapi anehnya, waktunya di puncak justru sangat singkat. Tapi, di balik semua kabar baik soal profit itu, ada satu angka yang menghantui. Minus 80%. Inilah gambaran betapa hancurnya nilai saham Goto sejak mereka IPO. Sakit banget. Dan kalau uang sebanyak itu hilang dari pasar, pasti ada yang mulai panik kan? Bukan sembarang orang yang panik, tapi para pemain besar. Tekanan pun mulai memuncak. Kabarnya, tiga raksasa investor ini, SoftBank, Provident, dan PickXV, mereka inilah yang bermain di belakang layar. Mereka membentuk aliansi dan secara aktif mendorong adanya pergantian kepemimpinan karena mereka merasa Walujo jadi penghalang rencana besar mereka. Jadi intinya apa? Buat para investor ini, fokusnya bukan lagi soal profitabilitas perusahaan dari kuartal ke kuartal. Fokus mereka cuma satu, cari pintu keluar. Dan merger adalah jalan keluar tercepat, terbersih, dan paling menguntungkan bagi mereka. Nah, tabel ini menjelaskan semuanya. Coba pikirin deh, Anda nggak mungkin ganti seorang dealmaker ulung seperti Walujo dengan seorang operator yang jago eksekusi seperti Patuwo, kecuali deal besarnya udah kelar. Sekarang ini bukan lagi soal negosiasi, tapi soal bagaimana membuat semuanya berjalan lancar. Oke, jadi apa sih rencana besar yang terbuka setelah pergantian kepemimpinan ini? Jawabannya, sebuah mega merger dengan musuh bebuyutannya, Grab. Bayangin deh, bertahun-tahun dua perusahaan ini tuh perang bakar duit. Triliunan rupiah ludes cuma buat kasih diskon dan promo gila-gilaan, yang tujuannya cuma satu, saling menjatuhkan. Dan ini dia alasan utamanya dari sisi finansial. Lihat deh gap valuasinya. Buat para pemegang saham Goto yang udah nyangkut lama, merger ini, yang kemungkinan besar lewat tukar guling saham, itu seperti dapat durian runtuh. Nilai saham mereka bisa langsung melonjak drastis. Itulah pintu keluar emas yang mereka cari-cari. Tapi, pas kita kira ini cuma soal duit dan strategi para investor, tiba-tiba muncul pemain baru di arena. Pemain yang super kuat. Perkenalkan, Danantara. Ini bukan sekedar BUMN biasa, ini adalah tangan pemerintah Indonesia di dunia investasi, semacam Sovereign Wealth Fund. Misinya, menciptakan juara nasional, perusahaan lokal raksasa yang dominan. Tiba-tiba, deal yang tadinya murni urusan bisnis swasta, sekarang jadi urusan kepentingan strategis nasional. Dan pemerintah jelas nggak akan cuma nonton dari pinggir lapangan. Kalau mau diizinkan membuat monopoli sebesar ini, ya ada syaratnya. Ada harga yang harus dibayar. Nah, harga yang harus dibayar itu adalah saham emas. Ini pada dasarnya kayak tombol rem darurat yang dipegang pemerintah untuk perusahaan hasil merger nanti. Jadi apa aja kekuatan saham emas ini? Wah, banyak banget. Bisa memveto akuisisi, bisa memblokir pengangkatan direksi baru, bisa menolak perubahan strategi, bahkan bisa ikut campur soal tarif ojol dan nasib para driver. Intinya, pemerintah punya kendali penuh atas keputusan-keputusan paling krusial. Oke, jadi para investor udah setuju. Pemerintah juga udah kasih lampu hijau dengan syaratnya. Kayaknya udah mulus ya? Tunggu dulu. Masih ada satu tembok besar terakhir yang harus dilewati. Dan inilah tembok besarnya. Kalau Goto dan Grab gabung, mereka bukan lagi jadi pemain utama di pasar. Mereka adalah pasarnya itu sendiri. Bayangin, lebih dari 90% pasar ride-hailing dan pesan antar makanan di Indonesia dikuasai oleh satu entitas saja. Gila kan? Nah, konsentrasi pasar yang sebesar ini jelas langsung bikin lampu merah menyala terang di kantornya KPPU, alias Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini udah jadi urusan mereka banget. Dan jangan anggap remeh KPPU loh, mereka punya taring yang tajam. Mereka bisa saja memaksa pembatalan seluruh deal ini, atau menjatuhkan denda yang nilainya triliunan. Opsi lainnya, mereka bisa bilang, oke, boleh merger, tapi tarifnya dibatasi, dan kedua merek harus tetap hidup terpisah. Syarat-syarat yang bisa bikin monopoli ini jadi nggak seindah yang dibayangkan.
Jadi, pada akhirnya, ini bukan sekedar cerita merger dua perusahaan. Ini adalah sebuah eksperimen besar. Sebuah cetak biru tentang bagaimana kapitalisme bisa berjalan beriringan dengan kontrol dan arahan negara. Ini adalah tarian rumit antara kekuatan pasar bebas dan kepentingan nasional. Dan bagaimana tarian ini berakhir, bisa jadi akan menentukan wajah industri teknologi di seluruh Asia Tenggara untuk tahun-tahun mendatang.